Sudah 2 tahun lebih aku menikah dengan Dimas Aditya. Waktu yang tidak terlalu lama, namun cukup untuk membuatku merasakan segala kepahitan dan duka sebagai seorang menantu. Terutama, seperti kata orang, menjadi menantu di keluarga kaya. Keluarga Dimas memang bukan konglomerat yang bisa mengguncang negara, tapi mereka adalah keluarga pengusaha yang sangat sukses dan terpandang. Ayah mertuaku, Bapak Baskoro Wijaya, adalah seorang pria pendiam dan berwibawa. Kesibukan utamanya setiap hari adalah merawat koleksi bonsai dan beberapa keris pusaka. Sebaliknya, ibu mertuaku, Ibu Retno Wijaya, adalah pribadi yang 180 derajat berbeda. Beliau tajam, cekatan, dan tak pernah ragu melontarkan kata-kata pedas. Sejak hari pertama aku datang untuk berkenalan, aku sudah merasakan hawa dingin dari tatapan matanya. Ibu Retno terang-terangan mengkritikku, mengatakan aku terlalu kurus, tidak pandai bicara, dan berasal dari Solo, kota kecil yang dianggapnya tidak selevel dengan standar keluarga mereka di Jakarta. Namun, saat itu, Dimas begitu mencintaiku. Ia bersikeras menikahiku, bahkan mengancam akan hidup sendiri seumur hidup jika tidak direstui. Mungkin karena kasihan pada putra satu-satunya, atau mungkin karena berpikir akan lebih mudah mengatur menantu yang penurut, akhirnya Ibu Retno dengan berat hati menyetujui pernikahan kami. Pernikahan pun digelar, dan aku resmi menjadi menantu keluarga Wijaya. Kehidupan pernikahan berjalan persis seperti dugaanku. Ibu mertuaku tidak menyukaiku, tapi bukan berarti beliau tidak memberiku pekerjaan. Ada aturan-aturan tak tertulis yang harus kupelajari sendiri. Piring setelah makan harus dibilas 3 kali. Pakaian harus dipisahkan berdasarkan warna sebelum dicuci. Rumah harus dipel 2 kali sehari agar dianggap bersih. Pekerjaan itu sendiri tidak berat bagiku. Masalahnya adalah, jika aku membuat kesalahan sekecil apapun, beliau akan memakiku habis-habisan. Terkadang, kata-katanya begitu menyakitkan hingga membuatku tidak bisa tidur berhari-hari. Kamu ini kerja apa saja tidak pernah becus. Ini kandang babi atau rumah orang? Kamu betah ya hidup di tempat seperti ini? Makinya, padahal aku baru saja selesai membersihkan seluruh rumah. Rawon ini kamu masak untuk manusia atau untuk babi? Asin begini, siapa yang bisa menelannya? Katanya, padahal seluruh keluarga memakannya dengan lahap tanpa keluhan. Meskipun begitu, demi kedamaian rumah, aku sadar diri dan terus bersabar. Apapun yang dikatakan ibu mertuaku, aku hanya bisa menunduk dan berkata, "Maaf, Bu, ini salah Sari." Ketika dimarahi tanpa alasan yang jelas, aku akan menunggu amarahnya reda, lalu diam-diam menghampirinya untuk meminta maaf dan mencoba menjelaskan dengan tenang. Aku menghibur diriku sendiri, ibu sudah tua, emosinya tidak stabil. Sebagai anak, aku harus memakluminya. Ayah mertuaku, yang beberapa kali menyaksikan adegan itu, hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Beliau sangat takut pada istrinya, jadi tidak berani melerai. Hidup bersama ibu mertua benar-benar membuatku lelah. Namun, Dimas berjanji. Katanya, setelah kita punya anak dan anak itu cukup besar untuk masuk playgroup, kita akan membeli apartemen dan hidup mandiri. Aku berpegang pada janji suamiku itu untuk bertahan hari demi hari. Namun, semakin lama kabar kehamilan tak kunjung datang, kebencian ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Ia membawaku ke berbagai ahli pengobatan tradisional, memaksaku meminum jamu pahit yang entah apa isinya. Setiap kali aku meringis, beliau akan membentak, "Kalau tidak mau minum, jangan mimpi punya cucu untukku." Perempuan mandul apa harganya? Kata-kata itu menusuk jantungku seperti belati. Akhirnya, aku dan Dimas pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan kami berdua sehat, hanya saja belum rezekinya. Namun, di mata Ibu Retno, semuanya adalah salahku. Perempuan berhati busuk memang susah punya anak, gumamnya setiap kali melihatku. Lalu, hari yang menentukan itu tiba, tepat di hari ulang tahunku yang ke-26. Pagi itu, saat merapikan mobil Dimas, aku tak sengaja menemukan sebuah kotak beludru merah di laci dashboard. Karena penasaran, kubuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kalung berkilauan. Liontinnya berbentuk hati yang bertabur berlian kecil, sangat indah dan rumit, jantungku berdebar kencang.
Ini pasti hadiah ulang tahun dari Dimas. Dia memang selalu perhatian dan romantis. Aku tersenyum, dengan hati-hati meletakkan kembali kotak itu dan berpura-pura tidak tahu. Dalam hati, aku tak sabar menunggu malam tiba, membayangkan saat ia memakaikan kalung itu di leherku. Namun, aku terus menunggu. Hingga makan malam selesai, Dimas tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, bahkan setelah kami sekeluarga selesai menonton sinetron, ia hanya menguap dan mengajakku tidur. Ulang tahunku, ia benar-benar lupa, bahkan tak ada sepatah kata pun ucapan selamat. Harapanku membeku, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Rasa sedih membuat tenggorokanku tercekat. Malam itu, aku pura-pura tidur dengan memunggunginya. Saat Dimas memelukku dari belakang dan merasakan bahuku bergetar, ia terkejut. "Kenapa, sayang, kamu kedinginan?" Aku tidak menjawab. Ia mengguncang tubuhku pelan. "Kamu marah sama aku? Ada apa? Coba cerita." Ia terus membujukku. Barulah aku terisak dan menyalahkannya. "Kamu lupa hari ini hari apa?" Dimas terdiam sejenak, lalu seperti teringat sesuatu, ia menepuk dahinya. "Astaga, ulang tahun kamu." "Maaf, sayang, maaf sekali. Akhir-akhir ini kerjaan lagi banyak banget." Ia buru-buru meminta maaf, menciumi kening dan pipiku. Rasa kesalku sedikit mereda. Setelah aku berhenti menangis, ia berjanji, "Besok aku tebus, ya. Kita makan malam romantis di restoran favorit kamu, gimana?" Aku mengangguk. Ia memelukku lebih erat, membisikkan kata-kata cinta. Malam itu, kami berbaikan. Makan malam romantis keesokan harinya dan buket mawar sebesar tubuhku membuatku lupa akan kekecewaan awalku. Aku berkata pada diri sendiri, dia hanya lupa karena sibuk, yang penting, dia masih mencintaiku. Namun, aku salah. Sebuah kebetulan yang kejam menamparku. Keesokan siangnya, saat sedang melihat-lihat Instagram, aku tak sengaja melihat unggahan Maya Lestari. Dia adalah sahabat Dimas sejak kuliah. Maya mengunggah foto selfie yang cantik, dan di lehernya, berkilauan sebuah kalung. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu kalung yang sama. Liontin berbentuk hati dengan taburan berlian kecil. Aku mengucek mata berkali-kali, tak percaya dengan apa yang kulihat, tapi ini bukan ilusi. Aku ingat setiap detailnya, setiap lekukan liontin itu. Keterangan foto Maya bagai pisau yang menusuk jantungku. "Terima kasih untuk hadiah kejutannya. Suka banget, Andara." Di bawahnya, berderet komentar dari teman-temannya. Salah satu temannya menggoda, "Wah, dari pacar ya?" Maya hanya membalas dengan emoji tersenyum penuh arti. Tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Hadiah itu bukan untukku. Hadiah yang disimpan suamiku dengan hati-hati di dalam kotak beludrum merah itu, ternyata untuk sahabat perempuannya. Makan malam romantis, buket mawar, semua itu hanyalah sandiwara canggung untuk menutupi kelalaiannya, atau lebih buruk lagi, untuk menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Amarah membuncah, tapi aku sudah terbiasa menahan diri. Aku tidak membuat keributan. Aku memutuskan untuk diam-diam mengumpulkan bukti, ingin melihat sampai sejauh mana hubungan mereka. Pepatah lama mengatakan, bangkai yang disimpan rapat-rapat, baunya akan tercium juga. Pepatah itu tidak pernah salah. Aku tidak perlu menunggu lama. Hanya 2 minggu setelah menemukan kalung itu, aku mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku. Hari itu, aku pamit kepada keluarga, mengatakan akan pulang ke Solo selama 2 hari karena ada acara tahlilan kerabat. Kenyataannya, aku hanya pergi sampai terminal Kampung Rambutan, lalu duduk di sebuah kafe untuk menghabiskan waktu. Menjelang sore, aku kembali dengan taksi dan bersembunyi di sebuah gang kecil di seberang rumah kami di Menteng. Aku tahu Dimas dan Maya sangat dekat, tapi aku tidak tahu sejak kapan kedekatan itu melewati batas persahabatan. Dimas selalu bilang Maya sudah seperti adiknya sendiri, belahan jiwanya. Ia menceritakan segalanya tentang Maya kepadaku, keluarganya, pekerjaannya, bahkan kisah cinta masa lalunya. Dulu aku mempercayainya dan menganggap Maya seperti teman. Tapi sekarang, kepercayaan itu hancur berkeping-keping. Sekitar jam 7 malam, Dimas pulang dengan mobilnya.
Ia tidak langsung masuk ke rumah, melainkan berhenti di ujung gang dan menelepon seseorang. Dengan firasat buruk, aku menahan napas dan menunggu. Benar saja, 5 menit kemudian, sosok Maya yang kukenal muncul. Ia mengenakan gaun mini ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan berjalan ke sisi pengemudi. Dimas menurunkan kaca jendela dan tersenyum padanya. Mereka mengobrol sebentar. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, Dimas mencondongkan tubuhnya keluar jendela, meraih tengkuk Maya, dan menariknya mendekat. Ia menciumnya. Ciuman yang dalam dan penuh gairah. Tepat di depan gang rumah kami, hanya beberapa langkah dari tempat istrinya aku seharusnya menunggunya dengan setia. Darahku mendidih. Semua kesabaran dan perasaan yang kupendam selama ini meledak. Aku berlari keluar dari gang. Aku tidak bisa berpikir jernih. Suara hak sepatuku menggema di jalan yang sepi. Dimas dan Maya terkejut dan menoleh. Wajah Dimas berubah dari kaget menjadi pucat pasi. Sebaliknya, Maya hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya, tersenyum. Bagiku, itu adalah senyum yang sangat provokatif. Plak! Sebuah tamparan panas mendarat di pipi cantiknya. Aku meluapkan semua amarah dan penderitaanku dalam tamparan itu. Dasar perempuan murahan, perebut suami orang. Maya terhuyung, sebelah pipinya memerah. Sebelum ia sempat bereaksi, Dimas melompat keluar dari mobil dan mencengkeram lenganku dengan kasar. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Aku gila. Lihat siapa yang sebenarnya gila. Apa yang kamu dan perempuan ini lakukan di belakangku? Teriakku sambil menangis. Aku mencoba melepaskan cengkeramannya dan menyerang Maya lagi, tapi Dimas memegangku terlalu erat. Bukannya melindungiku atau memberi penjelasan, ia malah membela selingkuhannya. Kamu pergi dulu, Mai. Nanti aku telepon, katanya pada Maya. Lalu, tanpa memedulikan teriakanku, ia memelukku erat, membiarkan Maya pergi dengan santai. Sosoknya menghilang di balik deretan rumah mewah, meninggalkanku dalam rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa. Setelah kami tinggal berdua, Dimas melepaskanku. Masih diliputi amarah, aku memukuli dadanya dengan kepalan tanganku. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Apa salahku? Hentikan! Jangan bikin ribut! Bentak Dimas, lalu tiba-tiba ia mendorongku dengan kasar. Dorongan itu begitu kuat hingga aku kehilangan keseimbangan dan jatuh terhempas di aspal yang dingin. Rasa sakit karena jatuh tak sebanding dengan sakit di hatiku. Rasanya seperti ada yang meremas jantungku. Aku menatap pria yang kucintai, pria yang kupercayakan hidupku. Wajahnya kini terasa begitu asing, dingin, dan kejam. Jangan bertingkah bodoh. Kalau mau hidup tenang di rumah ini, lahirkan anak dan turuti saja perintah. Kata-kata itu bagai sember air es yang disiramkan ke wajahku. Aku membeku. Itu bukan permintaan maaf atau penjelasan, melainkan sebuah ancaman. Lahirkan anak dan turuti saja perintah. Di matanya, aku hanyalah itu. Mesin penghasil anak, boneka yang penurut, cinta, kepercayaan, janji, semuanya bohong. Aku bangkit dengan tertatih-tatih. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah. Hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Sebagai gantinya, sebuah keputusan telah kubuat. Aku tidak bisa hidup satu hari pun lagi dalam kebohongan ini. Aku menulis pesan untuk orang tuaku dan mertuaku. Besok malam ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Mohon semuanya bisa berkumpul. Malam berikutnya, suasana di ruang keluarga terasa berat seperti di rumah duka. Orang tuaku, yang datang jauh-jauh dari Solo, tampak sangat cemas. Ayah mertuaku duduk diam di dekat koleksi bonsainya. Ibu mertuaku menatapku dengan pandangan tajam dan tidak senang. Dimas duduk di sebelahnya dengan kepala tertunduk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku menceritakan semuanya, mulai dari insiden kalung hingga saat aku memergoki Dimas dan Maya berciuman di depan gang. Aku mengumumkan perselingkuhan Dimas di depan seluruh keluarga. Aku berharap semua orang, terutama mertuaku,
akan memberikan penilaian yang adil dan menasihati Dimas. Mendengar ceritaku, wajah orang tuaku pucat karena marah dan kasihan pada putri mereka. Tepat saat ayahku hendak berdiri untuk mengatakan sesuatu, ibu mertuaku lebih dulu angkat bicara. Ia menyeruput tehnya dengan acuh tak acuh, lalu menatapku sinis. Cuma masalah sepele begitu. Karena kamu tidak bisa memberinya anak, wajar saja dia mencari di luar. Kenapa heboh sekali? Mendengar kata-kata kejam dari mulut ibu mertuaku, aku kehilangan kata-kata. Inikah ibu mertuaku? Wanita yang selama 2 tahun ini coba kuambil hatinya? Bukannya membela menantunya atau menegur putranya, ia malah menganggap perselingkuhan itu hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Ia melemparkan semua kesalahan kepadaku, hanya karena aku belum bisa memberinya anak. Ayahku gemetar karena marah. Ibu besan, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Sari ini menantu ibu, istri dari putra ibu? Ibu Retno tertawa mengejek. Menantu juga harus tahu diri. Kalau mandul, cuma jadi beban keluarga. Pertemuan keluarga itu berakhir dengan bencana. Aku sadar. Tidak ada lagi tempat untukku di rumah ini. Aku pikir kata-kata ibu mertuaku dalam pertemuan itu adalah puncak kekejamannya. Tapi aku salah. Kebengisannya melampaui imajinasiku. Sejak malam itu, udara di rumah menjadi sangat menyesakan. Dimas menghindariku. Ia berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Ia tidak meminta maaf, tidak memberi penjelasan. Ia bersikap seolah-olah akulah yang bersalah, seolah-olah tindakanku membongkar perselingkuhannya adalah dosa yang tak termaafkan. Ayah mertuaku, Pak Baskoro, sesekali menatapku dengan iba. Ia akan membawakanku jus jeruk atau mengambilkan lauk enak untukku, tapi itu hanya bisa dilakukannya saat Ibu Retno tidak ada. Ia orang yang baik, tapi kebaikannya menjadi kelemahan di hadapan istrinya yang dominan. Dan Ibu Retno, ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kebenciannya. Di depan para pembantu rumah tangga, ia secara terbuka menyalahkanku dan menyindirku. Sudah mandul, sekarang pakai cemburu buta segala, bikin seisi rumah geger. Benar-benar, cuma jadi benalu di keluarga ini. Aku menahannya dalam diam. Harga diriku diinjak-injak, tapi aku berpegang pada harapan samar bahwa Dimas akan berubah pikiran, bahwa ia akan menyadari kesalahannya dan kembali padaku, bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Aku adalah istrinya yang sah secara hukum. Mereka tidak bisa begitu saja membuangku seperti barang bekas. Namun, hanya 3 hari setelah pertemuan keluarga itu, Ibu Retno memadamkan sisa harapan terakhirku. Sore itu, saat aku sedang membersihkan kamar tidur, beliau tiba-tiba mendobrak pintu. Di tangannya ada sebuah koper kosong. Tanpa berkata apa-apa, beliau langsung menuju lemariku, membukanya lebar-lebar, dan mulai menarik keluar pakaianku dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam koper. Aku membeku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu, apa yang ibu lakukan? Beliau tidak menatapku, terus melemparkan pakaianku, bahkan pakaian dalamku, ke dalam koper. Masih tidak mengerti juga? Kemasi barangmu dan enyah dari rumahku. Rumah ini tidak bisa menerima perempuan sepertimu. I'm all sex. Aku berteriak dan berlari untuk menahan lengannya. Ibu, jangan begini. Saya ini istri Mas Dimas, menantu ibu. Beliau menepis tanganku dan menatapku tajam. Matanya menyala-nyala karena kebencian yang luar biasa. Menantu, kamu tidak pantas. Rumah ini butuh cucu berharga untuk meneruskan garis keturunan, bukan perempuan mandul sepertimu. Dimas sudah menemukan penggantimu. Sadar diri dan pergi dari hadapanku. Setiap kata-katanya bagai hantaman palu di dadaku. Rasa sakit dan amarah membuatku sesak napas. Aku mencoba mempertahankan sisa kewarasanku. Meskipun ibu membenci saya ini menantu yang sah. Kami baru menikah 2 tahun. Belum punya anak itu hal biasa. Saya belum punya anak, bukan berarti saya tidak bisa punya anak, Bu. Saya tidak apa-apa jika ibu membenci saya, tapi ibu harusnya bersikap adil. Mas Dimas yang selingkuh, itu jelas salah. Kenapa ibu malah membela dia dan mengusir saya? Ibu Retno tersenyum sinis. Senyum yang bengis dan penuh penghinaan. Benar dan salah?
Bagiku, yang memberiku cucu itulah yang benar. Perempuan berhati busuk dan mandul sepertimu tidak dibutuhkan di sini. Jangan banyak drama. Cepat angkat kakimu dari sini. Beliau mendorong koper yang sudah dijejali asal-asalan itu ke arahku, pakaianku menyembul keluar. Kemeja yang diberikan Dimas sebagai hadiah ulang tahun pernikahan pertama kami terlipat kusut, terjepit di roda koper. Tepat pada saat itu, ayah mertuaku datang. Melihat pemandangan di kamar, beliau sangat terkejut. "Apa yang kamu lakukan, Retno? Kenapa kamu mengusir anak ini? Diam kamu!" bentak Ibu Retno pada suaminya. "Ini urusan perempuan, jangan ikut campur. Aku sudah memutuskan. Di rumah ini, antara dia yang pergi, atau aku yang pergi." Ayah mertuaku mencoba melerai dengan cemas, tapi ia tidak bisa melawan istrinya. Ia menatapku dengan tatapan tak berdaya. Ia menghela napas panjang, lalu diam-diam berbalik dan turun ke bawah. Kepergiannya bagai vonis terakhir, titik akhir dari kehidupan pernikahanku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena penyesalan, tapi aku menangisi nasibku, menangisi masa mudaku yang 2 tahun ini kuhabiskan untuk berkorban demi sebuah keluarga. Aku berjongkok dalam diam, melipat kembali pakaianku yang dilempar sembarangan dan menatanya rapi di dalam koper. Aku tidak ingin pergi dalam keadaan menyedihkan. Aku menarik resleting koper. Suara resleting yang menutup terdengar begitu pilu, seolah menarik garis batas yang membelah hidupku menjadi 2. Sebelum dan sesudah melangkah keluar dari pintu ini. Dengan susah payah, aku menyeret bebanku. Aku tidak pernah menyangka peran sebagai menantu di keluarga kaya akan berakhir setragis ini. Saat aku melewati ruang keluarga dengan koperku, aku melihat Dimas duduk di sana. Ia tidak menatapku, matanya terpaku pada layar ponselnya. Mungkin sedang mengirim pesan, kabar gembira bahwa penghalang bernama aku sudah disingkirkan dengan bersih. Aku berhenti di depannya. Aku tidak menangis, tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan mata hampa. "Aku pergi, baik-baik ya." Dimas masih tidak mengangkat kepalanya, hanya menjawab singkat dan dingin. "Ya." Gerbang besi yang berat terbanting di belakangku. Semuanya berakhir. Aku berdiri di trotoar, mencengkeram gagang koper erat-erat, menatap kosong orang-orang yang lalu lalang. Sekarang aku harus kemana? Apa yang harus kukatakan pada orang tuaku di Solo? Bahwa putri mereka diusir dari rumah mertuanya karena dianggap mandul? Rasa malu, sedih, dan putus asa menyelimutiku. Aku berjongkok di samping koperku dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Duniaku, yang susah payah kubangun selama 2 tahun, hancur total. Menjelang senja, langit Jakarta tiba-tiba menumpahkan hujan deras. Tetesan air hujan yang berat menampar wajahku dengan dingin, air mataku bercampur dengan air hujan yang asin. Aku masih duduk di sana, di pinggir jalan depan gerbang rumah megah yang kini terasa asing. Koper di sampingku basah kuyup. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di sana. Aku hanya tahu langit sudah gelap dan lampu jalan mulai menyala. Aku tidak bisa pulang ke Solo. Aku tidak ingin orang tuaku melihat keadaanku yang menyedihkan ini. Aku tidak mau membuat mereka khawatir dan sakit hati. Mereka sudah bekerja keras seumur hidup untukku. Aku tidak bisa menjadi beban bagi mereka saat ini. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba aku teringat pada Rini, sepupuku yang jauh. Usianya 5 tahun lebih tua dariku, dan sama sepertiku, ia merantau dari daerah ke Jakarta untuk mencari nafkah. Ia tidak menikah dengan orang kaya, tapi hidupnya cukup, dan yang terpenting, hatinya baik dan pemikirannya jernih. Dulu saat masih berpacaran dengan Dimas, aku sering main ke kamar kosnya. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tas. Syukurlah, belum basah. Aku menekan nomor Rini. Selama beberapa nada sambung, aku nyaris menahan napas. "Halo Sari?" Suara hangat Rini terdengar dari seberang, dan tangisku pun pecah. "Mbak, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku karena isak tangis. "Sari, kamu kenapa? Kamu di mana? Ada apa?" tanya Rini panik. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan secara singkat bahwa aku diusir dari rumah mertuaku dan sekarang tidak punya tempat tujuan. Ya Tuhan, kejam sekali orang-orang itu.
kamu di mana sekarang? Kirim alamatnya, Mbak ke sana sekarang. Aku kuma di depan rumah, Mbak. Oke. Cari tempat berteduh. Jangan kemana-mana. Mbak ke sana sekarang juga. Setelah telepon ditutup, aku merasa seperti menemukan pelampung di tengah lautan. Aku menyeret koperku yang berat menyusuri trotoar dan berteduh di bawah emperan toko terdekat. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah sepeda motor datang. Rini, dengan jas hujan yang dikenakannya terburu-buru, tampak sangat cemas. Begitu melihatku, ia melempar motornya begitu saja dan berlari memelukku. Adikku sayang. Yang sabar ya, sekarang ada Mbak. Ayo, kita ke tempat Mbak. Rini mengikat koperku yang basah kuyup di jok belakang motornya, kami pun melaju menembus hujan. Perjalanan dari kompleks perumahan mewah Dimas di Menteng ke kamar kos Rini yang sederhana di Tebet terasa begitu jauh. Seolah-olah ada garis tak kasat mata di antara dua dunia. Yang satu adalah sutra palsu, yang satunya lagi adalah kenyataan yang tulus. Kamar kos Rini hanya seluas sekitar 15 meter persegi, perabotannya sederhana tapi tertata rapi. Rini bergegas mengambilkan handuk kering dan pakaian ganti untukku. Mandi air hangat dulu, Gi. Nanti masuk angin. Terus keluar, Mbak masakin Indomie telur kornet. Melihat kesibukan Rini, air mataku kembali menggenang. Selain orang tuaku, dialah satu-satunya orang yang tulus padaku tanpa syarat. Di dalam kamar mandi yang penuh uap panas, aku menggosok tubuhku seolah-olah mencoba membersihkan semua penghinaan dan rasa sakit beberapa hari terakhir. Semangkuk Indomie hangat membuat tubuhku terasa lebih baik. Rini duduk di sampingku, mendengarkan semua ceritaku dengan tenang. Dari insiden kalung, kata-kata dingin Dimas, hingga kekejaman Ibu Retno, selama mendengarkan, Rini terus berdecak dan marah. Benar-benar manusia sampah. Kaya harta tapi miskin moral, buat apa? Sari, justru ini berkah buatmu bisa keluar dari sana. Jangan sedih. Tapi, Mbak, rasanya tidak adil. Apa salahku? Selama 2 tahun aku bersabar dan berusaha jadi menantu yang baik. Tapi apa yang kudapat pada akhirnya? Kamu tidak salah, Sari, yang salah itu mereka. Kamu terlalu baik dan penurut, makanya mereka meremehkanmu. Anggap saja ini sudah berlalu, kamu hanya sial bertemu orang-orang jahat. Sekarang, kita harus pikirkan langkah selanjutnya. Untuk sementara, kamu tinggal sama Mbak di sini. Kamarnya memang sempit, tapi kita berdua pasti bisa. Besok Mbak ambil cuti, kita cari kerja buat kamu. Kamu harus mandiri secara finansial dulu, baru pikirkan yang lain. Kata-kata Rini menyadarkanku. Benar. Aku tidak bisa terus terpuruk seperti ini. Aku harus hidup. Aku harus hidup dengan sangat baik hingga mereka yang menginjak-injakku menyesal. Aku punya ijazah sarjana, aku sehat, aku masih muda. Kenapa aku harus bergantung pada suami pengkhianat dan keluarga yang kejam? Malam itu, aku tidur bersama Rini di ranjang kecilnya. Rini sudah terlelap, tapi aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Dimas, apa yang sedang ia lakukan sekarang? Setelah mengusir istrinya di tengah hujan badai, apakah ia merasa sedikit bersalah? Ataukah ia sedang bersenang-senang dengan kekasihnya, merayakan kepergianku? Aku memikirkan Ibu Retno. Kenapa ia begitu membenciku? Apakah hanya karena masalah anak? Atau ada alasan lain di balik kebenciannya? Aku teringat tatapan ayah mertuaku. Penuh iba, tapi tak berdaya. Kenapa ia tidak bisa melindungiku? Apakah ada rahasia lain di keluarga itu yang tidak ku ketahui? Dan aku teringat kata-kata Rini. Justru ini berkah buatmu bisa keluar dari sana? Saat itu, aku belum sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu. Hatiku masih dipenuhi amarah dan rasa sakit. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika semua kebenaran terungkap, aku menyadari bahwa tindakan Ibu Retno yang mengusirku dengan kejam hari itu, sesungguhnya adalah sebuah penyelamatan bagiku. Tanpa sadar, ia telah memberiku sebuah anugerah, kesempatan untuk memulai hidupku kembali. Dan di kemudian hari, aku benar-benar berterima kasih padanya. Tapi itu adalah cerita di masa depan yang sangat jauh. Saat ini, yang ada di hadapanku adalah masa depan yang suram dan terjal. Aku harus memulai semuanya dari awal, dengan kedua kakiku sendiri.
Beberapa hari pertama di tempat Rini, aku nyaris tidak keluar kamar. Rasa sakit dan malu membungkusku seperti kepompong tebal, memisahkanku dari dunia. Aku lebih banyak menghabiskan waktu berbaring, menatap langit-langit kamar. Wajah Dimas saat mencium Maya, wajah kejam Ibu Retno, ketidakberdayaan ayah mertuaku, dan ekspresi acuh tak acuh Dimas saat aku pergi semuanya berputar di kepalaku seperti film rusak. Rini sangat pengertian. Ia tidak mendesakku atau memaksaku. Ia berangkat dan pulang kerja dalam diam. Di tangannya selalu ada sesuatu yang enak untukku. Kadang bakpao hangat, kadang es campur yang wangi. Ia akan meletakkan makanan di meja dan berkata pelan, "Makan ya, Sari. Biar ada tenaga. Dunia boleh runtuh, tapi perut harus tetap diisi." Perhatian sederhana tapi tulus itulah yang perlahan-lahan menarikku keluar dari jurang keputusasaan. Setelah seminggu terlarut dalam duka, aku menatap diriku di cermin. Seorang wanita kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata dan wajah pucat. Inikah aku? Aku tidak boleh hancur seperti ini. Aku tidak boleh membiarkan mereka yang menyakitiku merasa puas melihatku menderita. Aku berutang kehidupan yang lebih baik pada orang tuaku. Aku berutang budi pada Rini. Dan yang terpenting, aku berutang sebuah awal yang baru pada diriku sendiri. Keesokan paginya, saat Rini bersiap-siap berangkat kerja, aku sudah bangun dan mengenakan pakaian yang rapi. "Mbak, hari ini sibuk nggak?" "Kenapa, Sari?" Rini tampak terkejut. "Aku mau cari kerja." Mata Rini berbinar melihatku. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan ponselnya dan meminta izin pulang setengah hari pada atasannya. "Bagus. Kita berdua dandan yang rapi, biar para pewawancara terkesan." Maka, kami berdua pun berkeliling Jakarta dengan sepeda motor tua Rini. Kenyataan ternyata lebih pahit dari yang kubayangkan. Ijazah sarjana manajemenku tidak buruk, tapi sudah 2 tahun terlupakan. Pengalaman kerjaku nol. Sebagian besar perusahaan mensyaratkan pengalaman minimal 1 tahun. Atau, setelah melihat riwayat hidupku, mereka menggelengkan kepala, mengatakan jeda karierku terlalu lama, dan akan sulit untuk beradaptasi kembali. Seharian berkeliling, yang kami dapatkan hanyalah penolakan, baik secara halus maupun langsung. Saat makan siang, kami duduk di sebuah warung Tegal sederhana. Aku tampak sangat putus asa. "Susah banget ya, Mbak. Nggak punya pengalaman, siapa yang mau terima aku?" Rini meletakkan sepotong rendang di piringku dan menyemangatiku. "Ini baru setengah hari. Cari kerja itu kayak mancing, butuh kesabaran. Nggak dapat perusahaan besar, ya coba perusahaan kecil. Nggak bisa jadi karyawan tetap, ya jadi karyawan kontrak dulu sambil belajar. Yang penting mulai kerja dulu. Jangan patah semangat." Kegigihan Rini memberiku kekuatan. Sorenya, kami melanjutkan pencarian. Dan akhirnya, keberuntungan tersenyum. Aku diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan kecil. Pemiliknya adalah seorang bapak parubaya yang ramah. Ia melihat riwayat hidupku dan berkata, "Memang belum ada pengalaman, tapi kelihatannya kamu teliti dan rajin. Pekerjaan kantor di sini tidak terlalu rumit, kok. Kebanyakan urus dokumen, terima telepon. Gaji awalnya memang tidak besar. 5 juta sebulan, dapat makan siang. Gimana, sanggup?" "Sanggup, Pak. Terima kasih banyak, Pak." Jawabku dengan gembira, berulang kali menganggukkan kepala. 5 juta rupiah. Uang itu bahkan tidak sampai 1/10 dari uang saku bulanan yang biasa diberikan Dimas. Tapi entah kenapa, uang itu terasa begitu berharga. Ini adalah uang pertamaku yang kudapatkan dari hasil jerih payahku sendiri setelah 2 tahun hidup bergantung. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kemandirian, harapan, dan langkah pertama untuk memulai kembali hidupku. Hari pertama kerja, aku bangun sangat pagi. Aku memilih setelan kerja paling rapi yang kupunya. Dengan riasan tipis, aku berbaur dengan keramaian orang-orang yang berangkat kerja. Perasaan itu begitu asing sekaligus menyenangkan. Pekerjaannya tidak sulit, tapi banyak hal-hal kecil yang harus dikerjakan. Aku belajar membuat teh, menerima surat, merapikan dokumen, dan menjawab telepon. Rekan-rekan kerjaku juga ramah. Mengetahui aku anak baru,
mereka dengan sabar mengajariku. Di akhir bulan, aku menerima gaji pertamaku. Memegang amplop berisi uang di tangan, tanganku gemetar karena haru. Malam itu, aku mengajak Rini ke pasar malam terdekat dan membeli banyak makanan enak. Aku juga membelikan sweater baru untuknya. "Sari, ngapain beli banyak-banyak begini? Uangnya ditabung dong," omel Rini, tapi senyum merekah di bibirnya. "Ini gaji pertamaku, Mbak. Harus dirayakan. Terima kasih ya sudah merawatku selama ini." Malam itu, kamar kos kami yang kecil dipenuhi tawa. Hidangan kami sederhana, tapi rasanya 1000 kali lebih hangat daripada makanan mewah di rumah megah yang dingin itu. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang datang dari kebebasan dan kemandirian. Aku tahu jalan di depanku masih panjang dan terjal, tapi aku tidak takut lagi. Aku punya pekerjaan, tempat tinggal, dan seorang kakak yang menyayangiku. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai kembali. Hidupku perlahan-lahan kembali ke jalurnya. Siang hari aku bekerja, malamnya aku dan Rini memasak, menonton sinetron, dan mengobrol. Pekerjaan administrasi yang sibuk membuatku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masa lalu. Aku belajar menggunakan mesin fotokopi, faks, dan membuat berbagai macam surat resmi. Hari demi hari, aku merasa diriku menjadi lebih kuat dan dewasa. Kedamaian itu berlangsung selama hampir 2 bulan. Hingga suatu akhir pekan, saat aku dan Rini sedang berbelanja di supermarket, aku tak sengaja bertemu dengan seorang ibu tetangga dari kompleks perumahan Dimas. Ibu itu sangat suka bergosip dan sering datang ke rumah untuk mengobrol dengan ibu mertuaku. Melihatku, ia tampak sangat terkejut. "Loh, ini Sari, kan? Lama tidak kelihatan. Kemana saja?" Aku bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin menceritakan masalah pribadiku pada orang seperti dia. Rini yang tanggap segera menjawab, "Iya, Bu. Akhir-akhir ini kerjaan di kantor kami lagi banyak, jadi Sari tinggal di tempat saya dulu biar lebih dekat." Ibu itu bergumam, dengan nada penuh arti. Matanya yang tajam mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah mencari sesuatu. Ya baguslah. Perempuan memang harus punya pekerjaan sendiri. Lalu, tak bisa menahan sifatnya yang suka bergosip, ia mendekat dan berbisik dengan suara yang cukup keras untuk didengar olehku dan Rini. "Pantas saja kamu keluar. Si Maya itu kan sekarang sudah tinggal di sana. Katanya hamil di luar nikah, makanya Bu Retno buru-buru menikahkan mereka. Sekarang, wah, disayang sekali dia. Kemana-mana Bu Retno pamer, katanya menantunya pintar, sudah mau kasih cucu. Kasihan juga kamu ya, nasibmu kurang beruntung." Setiap kata-kata ibu itu bagai jarum yang menusuk lukaku yang baru saja mulai sembuh. Sakit. Mereka sudah resmi menjadi suami istri. Maya telah mengambil posisiku, dan ia sedang mengandung anak Dimas. Anak yang selama 2 tahun ini sangat kuinginkan tapi tak kunjung kudapatkan. Jantungku terasa sesak. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi kuat, untuk melupakan, tapi mendengar kabar ini, aku tidak bisa menahan rasa perih dan sedih. Melihat wajahku pucat, Rini segera menarik tanganku. "Maaf, Bu, kami sedang buru-buru. Permisi." Rini menarikku pergi dari sana secepat kilat, meninggalkan ibu itu yang tersenyum puas karena berhasil menyebarkan berita sensasional. Dalam perjalanan pulang, aku hanya diam. Rini bertanya dengan cemas, "Kamu tidak apa-apa? Jangan dimasukkan ke hati omongan ibu tadi. Namanya juga mulut tetangga." "Aku tidak apa-apa, Mbak," jawabku, memaksakan senyum. "Cuma kaget saja." Tapi aku tahu aku berbohong, kabar itu jelas memengaruhiku. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Aku memikirkan Maya dan bayi di dalam kandungannya. Aku memikirkan Ibu Retno dan kebahagiaannya menyambut cucu. Apakah semua perlakuan kasarnya, semua kebenciannya, hanya karena aku tidak bisa hamil? Jika ada cucu, apakah ia rela menerima menantu yang merupakan sahabat putranya sendiri, bahkan yang hamil di luar nikah sekalipun? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benakku. Ibu itu bilang Bu Retno sangat menyayangi Maya, tapi ia juga bilang ada sesuatu yang aneh. Apakah Bu Retno benar-benar bahagia dengan situasi ini?
Beliau yang begitu menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga, apakah bisa begitu saja menerima menantu yang hamil duluan? Atau di balik wajah bahagianya, tersimpan keterpaksaan karena harus menerima keadaan demi seorang anak? Aku teringat kembali kata-kata ibu tadi, sebuah detail yang ia ucapkan sambil lalu, kemana-mana pamer, tapi ekspresinya aneh, kayak orang lagi khawatir. Dulu aku tidak menghiraukannya, tapi sekarang setelah kupikirkan lagi, ada yang janggal. Ibu Retno adalah orang yang sangat jelas menunjukkan suka dan tidak sukanya. Jika ia benar-benar menyayangi Maya, kenapa ia harus terlihat khawatir? Apa yang ia khawatirkan? Bukankah keinginan terbesarnya untuk memiliki cucu akan segera terwujud? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, tapi tidak ada jawabannya. Aku punya firasat samar bahwa kehidupan di rumah megah itu tidak seindah yang diceritakan ibu tadi. Mungkin hantu masa lalu bernama aku sudah pergi, tapi hantu lain yang lebih rumit mungkin telah mulai menghantui keluarga itu. Tapi bagaimanapun juga, itu bukan lagi urusanku. Aku berkata pada diri sendiri dan memaksakan diri untuk tidur. Aku harus menyimpan tenaga untuk pekerjaanku, untuk melanjutkan hidupku. Hidup kembali ke ritme normalnya. Aku fokus pada pekerjaan, berusaha agar kabar dari keluarga Wijaya tidak lagi memengaruhiku. Aku bahkan mendaftar kursus bahasa Inggris malam hari untuk pengembangan diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan baik tanpa mereka, bahkan jauh lebih baik. Hingga suatu malam, sekitar sebulan setelah bertemu ibu tetangga di supermarket, saat aku pulang dari tempat kursus, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Hening selama beberapa detik di seberang sana, hanya terdengar suara napas yang berat. Aku menunggu dengan sabar. Halo? Siapa ya? Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, saya tutup. Sari, ini Bapak. Suara rendah, terbata-bata, dan familiar itu membuatku membeku. Ayah mertuaku, Pak Baskoro. Kenapa beliau meneleponku? Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Bapak? Iya, ini Bapak. Kamu apa kabar? Suaranya masih pelan dan terdengar terburu-buru. Baik, saya baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya. Ada apa ya, Pak? Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin, meskipun pikiranku berkecamuk. Pak Baskoro terdiam lagi sejenak. Terdengar helaan napasnya yang berat dari seberang telepon. Bapak minta maaf tidak bisa berbuat banyak untukmu dulu. Kata-katanya membuat mataku panas. Selama menjadi menantu, meskipun pendiam, beliau adalah satu-satunya orang yang bersikap baik padaku. Sudah berlalu, Pak. Saya tidak pernah menyalahkan Bapak. Ya. Ia terdengar ragu-ragu, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sari, Bapak telepon karena ada yang mau Bapak sampaikan. Bapak tidak bisa lama-lama. Aku menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Apa kamu masih simpan berkas hasil pemeriksaan kesehatan kita dulu? Pemeriksaan lengkap sebelum menikah. Pertanyaannya membuatku terkejut. Kenapa beliau menanyakannya? Saya tidak yakin, Pak. Waktu itu saya asal memasukkan berkas-berkas ke dalam koper, mungkin ada di dalamnya. Memangnya kenapa, Pak? Coba kamu cari. Suaranya terdengar lebih mendesak. Dan lihat baik-baik hasil pemeriksaan Dimas. Ini, supaya kamu tidak merasa bersalah terus. Supaya kamu tahu saja. Tepat saat ia sedang berbicara, terdengar suara Ibu Retno dari kejauhan, Bapak di mana? Pak Baskoro terdengar kaget dan buru-buru berkata, sudah dulu ya, ingat pesan Bapak, jaga diri baik-baik. End quote. Tut, tut, tut. Telepon terputus tiba-tiba, meninggalkanku dalam kebingungan yang luar biasa. Aku terduduk di tempat tidur. Pikiranku kacau. Berkas pemeriksaan kesehatan. Kenapa ayah mertuaku menyinggungnya? Dan kenapa ia menekankan agar aku melihat hasil Dimas supaya tidak merasa bersalah? Dulu, saat kami melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, aku dan Dimas pergi bersama ke rumah sakit. Setelah hasilnya keluar, dokter memanggil kami berdua, dan secara umum mengatakan bahwa kami berdua sehat, tidak ada masalah untuk menikah dan memiliki keturunan. Dimas mengambil berkas itu dan berkata lebih baik ia yang menyimpannya. Tanpa curiga sedikit pun, aku sepenuhnya mempercayai perkataan dokter dan calon suamiku saat itu.
Sejak itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Pesan misterius dan suara panik ayah mertuaku membuatku tidak bisa tenang. Jelas ada sesuatu yang disembunyikan dalam berkas itu. Sesuatu yang disembunyikan oleh Dimas dan keluarganya dariku. Sesuatu yang berhubungan langsung dengan alasan mengapa aku diperlakukan dengan kejam dan diusir dari rumah. Instingku mengatakan, inilah kunci dari segalanya. Aku bergegas membongkar barang-barangku, mencari koper lamaku. Aku mengeluarkan semua pakaian ke lantai, mencari tumpukan dokumen yang kumasukkan dengan terburu-buru, jantungku berdebar kencang di dalam dada. Setelah mencari cukup lama, akhirnya aku menemukannya. Sebuah map plastik biru. Di dalamnya, bersama dengan KTP, ijazah, dan berbagai dokumen lain, ada sebuah buku kecil berwarna putih bertuliskan hasil pemeriksaan kesehatan pranikah lengkap. Tanganku gemetar. Kebenaran yang kucari, ketidakadilan yang kualami, mungkin semuanya ada di dalam beberapa lembar kertas ini. Kamar kos yang kecil tiba-tiba terasa begitu pengap. Rini sudah terlelap setelah hari yang melelahkan. Aku sendirian, berhadapan dengan berkas pemeriksaan kesehatan di tanganku. Cahaya lampu meja yang kuning menyoroti huruf-huruf cetak dan angka-angka kering yang kini terasa memiliki beban bertonton bagiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka lembar demi lembar. Halaman pertama adalah data pribadiku. Aku membacanya sekilas dan langsung menuju bagian kesimpulan dokter. Semua angkaku berada dalam rentang normal. Di baris terakhir, ada sebuah kalimat yang dilingkari, kesehatan reproduksi baik, tidak ditemukan kelainan. Aku sudah tahu ini, tapi inilah yang menjadi sumber tuduhan dan cemoohan yang kuterima selama 2 tahun terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka halaman berisi hasil pemeriksaan Dimas, jantungku serasa mau meledak. Seperti halamanku, halamannya juga penuh dengan angka dan istilah medis yang tidak ku mengerti. Aku berkonsentrasi, membaca baris demi baris dengan teliti. Lalu, mataku terpaku pada satu bagian kecil. Bagian yang mungkin hanya disebutkan sambil lalu, atau sengaja dilewati oleh dokter yang sibuk. Nama bagian itu adalah analisis semen. Aku bukan ahli medis, tapi angka-angka di samping setiap indikator membuat keningku berkerut. Konsentrasi sperma, 10 juta ml, normal, 15 juta ml. Motilitas progresif, PR, 15%, normal, 32. Morphology normal, 2%, normal, 4%. Dan di bagian paling bawah halaman, di sebelah tanda tangan dokter pemeriksa, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan pulpen biru. Diagnosis, oligozoospermia. Peluang kehamilan alami sangat rendah. Perlu konsultasi dan penanganan medis lebih lanjut. Oligo? Apa? Aku tidak mengerti istilah Latin yang panjang dan sulit itu, tapi penjelasan dalam bahasa Indonesia yang mengikutinya bagai hantaman palu di kepalaku. Peluang kehamilan alami sangat rendah. Berkas itu jatuh dari tanganku, menimbulkan suara buk pelan di lantai. Segalanya di sekitarku terasa berputar. Aku harus berpegangan pada ujung tempat tidur agar tidak jatuh. Bukan aku, yang bermasalah adalah Dimas. Dimaslah yang memiliki kesuburan rendah. Dialah penyebab kami tidak bisa memiliki anak. Tapi selama 2 tahun, ia membiarkanku menjadi kambing hitam. Ia diam saja saat ibunya menghinaku dengan segala kata-kata kotor. Ia membiarkanku meminum jamu-jamu pahit yang tak terhitung jumlahnya, dan menanggung tatapan iba serta curiga dari semua orang. Dia dan keluarganya telah merancang sebuah sandiwara yang sempurna, mengubahku dari korban menjadi pelaku. Perempuan berhati busuk memang susah punya anak. Kata-kata ibu mertuaku kembali terngiang di telingaku. Betapa lucunya. Kutukan yang seharusnya ia tujukan pada putra kesayangannya, malah ia timpakan padaku. Setelah keterkejutan awal berlalu, kemarahan yang membekukan tulang menggantikannya. Ini bukan lagi masalah kelalaian atau kekejaman. Ini adalah penipuan yang disengaja, sebuah konspirasi yang dirancang dengan rapi. Mereka tahu kebenarannya sejak awal, tapi mereka menyembunyikannya dan menjadikanku korban untuk menjaga nama baik Dimas dan apa yang mereka sebut sebagai garis keturunan keluarga Wijaya. Perselingkuhan Dimas dengan Maya kini terlihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Apakah ia berselingkuh bukan hanya karena perasaan,
tapi karena Maya bisa hamil dan menutupi kekurangannya? Dan bayi di dalam kandungan Maya, apakah itu benar-benar anak Dimas? Dengan hasil pemeriksaan ini, kehamilan alami nyaris mustahil. Lalu, dari mana datangnya anak itu? Apakah mereka menggunakan bantuan medis? Atau, ada kemungkinan yang lebih mengerikan? Telepon dari ayah mertuaku sekarang menjadi jelas, ia tahu segalanya. Keheningan dan tatapan ibanya selama ini bukan hanya karena ketidakberdayaan, melainkan rasa bersalah seseorang yang tahu kebenaran tapi tidak bisa mengungkapkannya. Mungkin rasa bersalah itulah yang akhirnya mendorongnya untuk memberitahuku, agar aku tidak lagi hidup dalam rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesakitan atau penghinaan. Ini adalah air mata kemarahan dan kesadaran setelah terbangun dari ilusi yang panjang. Mereka telah merenggut 2 tahun masa mudaku, kepercayaanku pada cinta dan pernikahan. Mereka telah menginjak-injak harga diriku. Aku memungut berkas itu, merapikan kertas yang sedikit terlipat. Kebenaran ada di tanganku. Ini bukan lagi hanya masalah pribadiku. Ini adalah sesuatu yang harus diungkapkan. Tapi aku tidak akan gegabah dan membuat keributan seperti dulu. Aku sudah belajar. Berteriak pada orang-orang seperti mereka tidak ada gunanya. Aku harus tenang, berpikir dengan jernih. Kebenaran ini adalah senjataku yang paling ampuh, dan aku akan menggunakannya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mendapatkan keadilan bagi diriku sendiri. Memegang kebenaran di tangan, aku tidak bertindak impulsif. Kemarahan awalku mereda, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Aku pernah kalah sekali karena bertindak emosional dan berteriak tak berdaya. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Senjataku yang paling kuat sekarang adalah keheningan. Hal pertama yang kulakukan adalah menyimpan berkas pemeriksaan itu di tempat yang aman. Aku membeli sebuah kotak kecil dengan gembok, memasukkan berkas itu dan dokumen penting lainnya ke dalamnya, lalu menitipkannya di rumah seorang teman kuliah yang sangat kupercaya. Aku berpesan padanya untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Aku harus memastikan bukti krusial ini tidak hancur atau hilang. Selanjutnya, aku memulai penyelidikanku sendiri. Penyelidikan yang sunyi dan rahasia. Aku tahu media sosial adalah tempat di mana orang paling bangga memamerkan hidup mereka, dan sekaligus tempat di mana mereka menunjukkan paling banyak celah. Aku membuat akun Facebook palsu dengan nama dan foto profil yang sama sekali asing. Melalui akun ini, aku mulai mengikuti kembali kehidupan Dimas dan Maya. Seperti dugaanku, Instagram Maya adalah sebuah panggung pertunjukan yang sempurna. Ia terus mengunggah foto-foto yang memamerkan perutnya yang semakin membesar, barang-barang mewah yang dibelikan Dimas, dan makan malam di restoran mahal. Di bawah setiap foto, tertulis kata-kata manis, "Terima kasih suamiku yang selalu perhatian pada mama dan si kecil," atau "Kebahagiaan adalah membuka mata setiap pagi dan melihat orang yang kau cintai." Jika ini adalah aku yang dulu, aku mungkin akan hancur karena cemburu. Tapi sekarang, dengan kebenaran di tangan, aku melihat foto-foto itu dari sudut pandang yang berbeda. Aku melihat kejanggalan dalam senyum Dimas saat tangannya diletakkan di perut Maya. Aku melihat upaya untuk pamer dalam setiap kata-katanya. Dan terutama, aku memperhatikan Ibu Retno. Dalam foto bersama mereka, ia selalu berdiri di samping Maya, merangkul bahunya dengan posesif, tapi senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Selalu ada kecemasan dan perhitungan di sorot matanya. Itu bukan wajah bahagia seorang ibu mertua yang akan segera menimang cucu yang berharga. Dengan sabar, aku mencatat semuanya. Aku mengambil tangkapan layar dari unggahan dan komentar-komentar penting. Aku mencatat tanggal dan acara yang mereka hadiri. Aku seperti seorang ilmuwan yang mengamati makhluk di dalam kotak kaca, mencatat setiap gerak-gerik terkecil. Aku tahu, untuk menjatuhkan sebuah kebohongan yang dirancang dengan begitu rapi, aku butuh lebih dari sekadar selembar hasil pemeriksaan. Aku butuh sebuah sistem bukti yang tak terbantahkan. Selama itu, aku tetap bekerja dan belajar. Tidak ada seorang pun yang tahu rencanaku, termasuk Rini. Aku tidak ingin membuatnya khawatir atau tidak sengaja membocorkan rencanaku. Aku hanya mengatakan padanya bahwa aku sudah ikhlas dan ingin fokus membangun kembali hidupku.
Melihatku kembali ceria dan bersemangat, Rini pun ikut senang. Suatu malam, saat melihat Instagram Maya, aku melihat unggahannya, kontrol rutin akhir pekan. Sehat-sehat terus ya, jagoan mama. Di bawahnya, Dimas berkomentar dengan emoji hati. Aku tersenyum sinis. Kontrol rutin, ya? Inilah dia. Aku tahu ada sebuah rumah sakit internasional yang sering didatangi oleh orang-orang kaya di Jakarta. Aku memutuskan untuk pergi ke sana pada akhir pekan. Bukan untuk konfrontasi, tapi hanya untuk mengamati. Aku ingin melihat bagaimana sandiwara ini dimainkan di dunia nyata. Aku ingin memastikan kebohongan mereka dengan mataku sendiri. Keheninganku sedang mengumpulkan energi. Dan aku tahu, hari di mana aku membuka mulutku akan menjadi hari di mana badai menerjang rumah megah itu. Mengamati dari jauh saja tidak cukup. Aku harus mengerti akar masalahnya. Mengapa Ibu Retno, yang begitu menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan, mau menerima sebuah rencana yang begitu berisiko dan penuh tipu daya? Mengapa ia tidak menyuruh Dimas berobat secara baik-baik, melainkan menggunakan Maya untuk menutupi semuanya? Pasti ada alasan yang lebih besar daripada sekadar menjaga gengsi putranya. Aku teringat sebuah keluhan yang jarang diucapkan ayah mertuaku di meja makan. Suatu kali, ia menyebut seorang teman lama bernama Pak Tirtayasa, yang dulu merintis usaha bersamanya. Dengan nada menyesal, ia berkata, "Andai saja dulu ibumu tidak terlalu keras kepala, Pak Tirta tidak akan pergi." Padahal dia orang yang sangat kompeten. Aku samar-samar pernah mendengar bahwa ada perselisihan besar antara Pak Tirtayasa dan Ibu Retno, yang membuat kemitraan mereka pecah. Mungkin orang ini bisa memberiku kepingan teka-teki yang hilang. Menemukan seseorang yang sudah putus kontak bertahun-tahun tidaklah mudah. Aku mulai dengan informasi sedikit yang kupunya. Aku tahu perusahaan lama mereka bergerak di bidang konstruksi. Selama beberapa malam, aku menjelajahi direktori perusahaan konstruksi lama di internet, mencari nama Tirtayasa. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil, aku menemukan informasi sebuah kantor arsitek kecil yang dipimpin oleh seseorang dengan nama yang sama. Instingku mengatakan, dialah orang yang kucari. Aku memberanikan diri menelepon kantor itu dan meminta janji temu dengan Bapak Tirtayasa. Aku memperkenalkan diri sebagai kenalan lama Bapak Baskoro Wijaya dan Ibu Retno. Mungkin nama itu berhasil, ia setuju untuk menemuiku. Pak Tirtayasa adalah seorang pria berusia akhir 50-an. Rambutnya sudah memutih, tapi perawakannya masih tegap dan ramah. Ia menatapku dengan pandangan ingin tahu. "Selamat siang, Pak. Saya Sari, mantan istri dari Dimas Aditya." "Emi?" Mendengar itu, Pak Tirtayasa sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Mantan istri? Akhirnya si penyihir Retno itu mengusirmu juga?" "Ya, Nduk." Sikap Pak Tirtayasa membuatku kaget, sekaligus lega. Sepertinya ia sangat tidak menyukai mantan ibu mertuaku. Aku menceritakan kisahku padanya tentu saja, aku menyembunyikan bagian terpenting tentang hasil pemeriksaan. Aku hanya mengatakan aku diusir karena masalah anak. Pak Tirtayasa mendengarkan, lalu menggelengkan kepala dan berdecak. Saya tidak kaget. Retno itu orang yang akan melakukan apa saja demi tujuannya. Kamu tahu kenapa dia begitu terobsesi dengan cucu penerus garis keturunan? Saya pikir hanya karena ingin menimang cucu, dan menjaga nama baik Dimas, Pak. Pak Tirtayasa tersenyum sinis. Gengsi itu hanya sebagian. Intinya ada di keluarga Kusumo, keluarga asli Retno. Lalu ia pun memulai ceritanya. Suaranya tenang, seolah membuka lembaran masa lalu yang berdebu. Ternyata, Pak Baskoro berasal dari keluarga biasa, sedangkan Ibu Retno adalah putri tunggal dari keluarga Kusumo, sebuah keluarga pengusaha yang sangat kaya dan terpandang di Solo. Keluarga Kusumo sangat tradisional dan patriarkis, dengan obsesi yang kuat pada cucu laki-laki untuk meneruskan nama besar dan warisan keluarga. Karena Ibu Retno adalah putri tunggal, semua beban itu jatuh di pundaknya. Saat itu, Pak Baskoro adalah seorang insinyur konstruksi muda yang berbakat tapi tidak punya modal. Ibu Retno jatuh cinta padanya dan memaksakan pernikahan meskipun ditentang oleh keluarganya. Akhirnya, keluarga Kusumo merestui, tapi dengan satu syarat yang kejam, Pak Baskoro harus dianggap sebagai suami yang masuk ke dalam keluarga,
dan anak laki-laki mereka, meskipun akan memakai nama Wijaya, harus dianggap sebagai penerus resmi dari klan Kusumo. Seluruh kerajaan bisnis keluarga Wijaya saat ini, modal awal dan koneksinya sebagian besar berasal dari dukungan keluarga Kusumo. Ibu Retno hidup dalam tekanan itu seumur hidupnya. Paham sekarang, Nduk? Pak Tirtayasa menyimpulkan. Wanita itu harus membuktikan pada keluarganya bahwa pilihannya benar. Dan satu-satunya cara pembuktian adalah dengan melahirkan seorang putra, lalu putra itu harus melahirkan cucu laki-laki pertama untuk mewarisi segalanya. Fakta bahwa Dimas adalah putra satu-satunya membuat tekanan itu berlipat ganda. Jika Dimas tidak bisa memberikan anak laki-laki, Retno akan kehilangan muka di hadapan keluarganya, bahkan bisa memengaruhi hak waris dan posisinya di dalam klan. Mendengar cerita Pak Tirtayasa, aku tertegun, semuanya menjadi jelas. Kekejaman Ibu Retno bukan hanya karena karakternya, tapi berasal dari ketakutan dan beban yang ia pikul seumur hidup. Ia tidak hanya butuh cucu. Ia butuh seorang pewaris untuk mengukuhkan posisi dirinya dan putranya. Ini juga menjelaskan mengapa ia memilih jalan tipu daya. Mengobati Dimas sama saja dengan mengakui bahwa putranya bermasalah. Itu adalah aib yang tidak bisa diterima, baik olehnya maupun oleh klan Kusumo. Menggunakan orang luar sebagai rahim sewaan adalah cara yang jauh lebih rahasia dan menjaga kehormatan. Aku berulang kali berterima kasih pada Pak Tirtayasa. Kepingan teka-teki yang ia berikan sangat penting. Itu memberiku gambaran lengkap tentang motif musuhku. Dalam perjalanan pulang, aku tidak lagi merasakan amarah semata, melainkan rasa iba yang dingin terhadap Ibu Retno. Ia juga hanyalah boneka dalam sandiwara yang lebih besar, yang diciptakan oleh prasangka dan ambisi keluarganya sendiri. Tapi rasa iba itu tidak berarti aku akan memaafkan. Ia memilih untuk menimpakan tragedinya padaku, dan ia harus membayar harga atas pilihannya. Gambaran sudah lebih jelas, tapi masih ada satu tokoh kunci yang harus kuselidiki secara tuntas, Maya Lestari. Apa perannya dalam sandiwara ini? Apakah ia hanya seorang oportunis? Atau pion yang sudah disiapkan sebelumnya? Ingatanku kembali pada ucapan Dimas. Ia pernah berkata bahwa kondisi keluarga Maya sedang sulit, terlilit utang. Detail yang dulu kuanggap angin lalu ini sekarang menjadi petunjuk penting. Adakah hubungan antara kondisi keuangan keluarganya dengan kemunculannya yang tiba-tiba sebagai kekasih Dimas? Menebak-nebak saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku butuh bukti konkret. Aku membuat keputusan yang berani, menyewa seorang detektif swasta. Ini adalah langkah yang mahal, tapi aku tahu ini perlu. Aku menggunakan sisa tabungan yang kumiliki sebelum menikah, uang yang tadinya ingin kugunakan untuk masa depanku. Kini, masa depanku bergantung pada pembalikan masa lalu ini. Aku mendatangi sebuah kantor detektif swasta yang kecil dan tidak mencolok. Seorang pria yang tampak berpengalaman menemuiku. Aku menjelaskan permintaanku. Menyelidiki hubungan Maya dan Dimas, terutama jejak Maya selama 6 bulan terakhir dan kondisi keuangan keluarganya. Aku tidak mengungkapkan identitasku, hanya mengatakan aku adalah pihak yang berkepentingan dan ingin tahu kebenarannya. Seminggu berlalu dalam penantian yang cemas. Akhirnya, detektif itu meneleponku. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kepadaku. Semua informasi yang Anda butuhkan ada di sini, katanya. Kasus ini ternyata lebih menarik dari yang saya duga. Jantungku berdebar kencang saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan laporan ketikan yang detail. Aku melihat foto-fotonya terlebih dahulu. Ada foto Maya dan Dimas sedang makan dan berbelanja, tapi yang lebih menarik adalah foto-foto Maya saat sendirian. Ia mengunjungi sebuah klinik fertilitas mewah, dan beberapa kali ia tidak ditemani oleh Dimas, melainkan oleh seorang wanita parubaya yang mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Meskipun foto itu diambil dari jauh, aku bisa mengenali sosok yang familiar itu, Ibu Retno. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Laporannya adalah bom yang sesungguhnya. Pertama, detektif itu mengonfirmasi bahwa keluarga Maya telah melunasi utang bank dalam jumlah besar 3 bulan lalu. Uang itu ditransfer dari rekening sebuah anak perusahaan yang kuyakini milik Ibu Retno.
Kedua, dan ini adalah detail yang fatal, detektif itu berhasil melacak Maya hingga ke dalam klinik fertilitas itu. Ia berhasil mendekati salah satu perawat di sana. Informasi yang ia dapatkan adalah, Maya tidak menjalani pemeriksaan kehamilan biasa. Ia menjalani prosedur bayi tabung, IVF, dan menurut catatan, pendonor spermanya bukan Dimas Aditya. Identitas pendonor dirahasiakan, tapi yang pasti bukan mantan suamiku. Aku meletakkan laporan itu di atas meja. Tanganku gemetar hingga tak mampu memegang gelas air dengan benar. Semuanya menjadi sangat jelas. Bayi di dalam kandungan Maya bukan anak Dimas. Itu adalah hasil dari sebuah transaksi kotor. Ibu Retno telah membeli Maya dengan uang, menjadikannya mesin penghasil anak, seorang ibu pengganti terselubung. Mereka menggunakan sperma pria lain untuk menciptakan seorang anak, lalu memberinya label sebagai cucu pertama yang sah dari keluarga Wijaya. Semua cerita tentang cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan yang dilukiskan Maya di media sosial hanyalah sebuah sandiwara yang menggelikan. Ia telah menukar anak dan harga dirinya dengan uang untuk menyelamatkan keluarganya. Dan Dimas, dia adalah pria pengecut yang luar biasa, yang rela menerima anak yang bukan darah dagingnya sendiri sebagai putranya, demi menutupi kelemahannya dan memuaskan ibunya yang tiran. Sebuah keluarga yang kaya dan terpandang, ternyata dibangun di atas penipuan, kebohongan, dan kebusukan dari dalam. Mereka tidak hanya menipuku, tapi menipu seluruh keluarga besar dan masyarakat. Aku membayar detektif itu, dan mengucapkan terima kasih dengan tenang. Saat keluar dari kafe, aku menatap langit Jakarta. Rasanya semua beban di hatiku terangkat. Aku tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Aku hanya merasa lucu. Lucu melihat kebodohan mereka, keserakahan mereka, dan tragedi yang mereka ciptakan sendiri. Sekarang, aku memegang semuanya. Hasil pemeriksaan Dimas, cerita tentang tekanan dari keluarga Kusumo, dan bukti transaksi bernama cucu pertama. Sandiwara ini sudah saatnya ditutup, dan akulah yang akan menentukan akhir ceritanya. Meskipun semua kartu sudah di tanganku, aku tahu aku masih butuh seorang sekutu dari dalam. Seseorang yang bisa mengonfirmasi segalanya dan menciptakan keretakan dari dalam benteng mereka. Orang itu adalah mantan ayah mertuaku, Pak Baskoro. Dialah satu-satunya orang di keluarga itu yang masih memiliki hati nurani. Telepon misteriusnya adalah awal dari segalanya. Ia telah melemparkan pelampung kepadaku, dan sekarang saatnya aku menggunakan pelampung itu untuk menariknya ke pihakku. Mengatur pertemuan dengan Pak Baskoro tidaklah mudah. Ia selalu berada di bawah pengawasan ketat Ibu Retno. Aku memutuskan untuk tidak meneleponnya lagi. Aku menulis surat tangan yang singkat. Kepada Bapak Baskoro, ini Sari. Saya sudah mengetahui semua kebenarannya. Ada beberapa hal yang perlu Bapak lihat. Mohon kesediaannya untuk bertemu di kedai Teh X, hari Kamis ini, jam 3 sore. Saya akan menunggu. Aku tahu hari Kamis adalah hari di mana ia biasanya pergi bertemu dengan teman-teman komunitas bonsainya. Aku mengirim surat itu melalui pos, berharap surat itu akan sampai ke tangannya tanpa diketahui oleh Ibu Retno. Kamis, tepat jam 3 sore, aku tiba di kedai teh itu. Aku memilih tempat duduk di sudut dan menunggu dengan sabar. Waktu berjalan lambat, dan aku sempat berpikir ia tidak akan datang. Tapi kemudian, pintu kedai terbuka, dan sosok Pak Baskoro yang kurus dan kuyu masuk. Ia terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ia duduk di hadapanku tanpa berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. Aku tidak berbasa-basi. Aku mendorong sebuah amplop ke arahnya. Tolong lihat ini, Pak. Di dalam amplop itu ada salinan dari semua yang kumiliki, hasil analisis semen Dimas, laporan detektif tentang transaksi keuangan antara Ibu Retno dan keluarga Maya, serta foto Maya dan Ibu Retno di klinik fertilitas. Pak Baskoro mengangkat lembar demi lembar kertas dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, dan akhirnya menjadi kelabu karena putus asa. Ia meletakkan kertas-kertas itu dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bahunya yang ringkih bergetar. Ya Tuhan, kamu sudah tahu semuanya, kamu tahu segalanya. Iya Pak, suaraku tenang. Saya sudah tahu. Saya hanya tidak mengerti, kenapa
kenapa memilih cara yang begitu kejam dan penuh tipu daya? Pak Baskoro mengangkat kepalanya. Matanya merah. Baru pertama kali ini aku melihatnya menangis. Ini salahku. Aku yang terlalu lemah. Aku sudah tahu sejak lama kalau Dimas punya masalah. Tapi ibumu, dia tidak mau menerima kenyataan itu. Katanya itu aib. Aib bagi keluarga Wijaya dan keluarga Kusumo. Dia takut kalau pihak keluarga besarnya tahu, mereka akan meremehkan dan mencabut hak waris Dimas. Wanita itu sudah buta oleh obsesinya pada pewaris. Ia melanjutkan sambil terisak. Semua ini adalah rencana Ibu Retno. Ia mendekati Maya dan menawarkan perjanjian terselubung, uang untuk menyelamatkan keluarga Maya. Sebagai gantinya Maya harus menjalani kehamilan pengganti dan memainkan perannya sebagai menantu yang bahagia dengan sempurna. Aku sudah melarangnya. Kubilang itu perbuatan yang akan mendatangkan karma. Tapi dia tidak mau dengar. Katanya, asal ada cucu, semua dosa akan terampuni. Aku terlalu tak berdaya, Sari. Mendengar pengakuannya, aku tidak merasakan kemenangan, melainkan kesedihan yang mendalam untuk pria ini. Ia telah hidup sebagai bayang-bayang seumur hidupnya, terjepit di antara istri yang tiran dan keluarga besar yang berkuasa. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya meletakkan tanganku dengan tenang di atas tangannya yang gemetar. Saya tidak menyalahkan Bapak. Sekarang, saya hanya menginginkan dua hal. Pertama, memulihkan nama baik saya. Kedua, bebas sepenuhnya secara hukum dari keluarga Bapak. Aku menatap matanya lekat-lekat. Saya tidak ingin menghancurkan keluarga Bapak. Saya hanya ingin kebenaran dihargai. Apakah Bapak mau terus hidup dalam kebohongan ini? Bersama istri yang tidak menghargai Bapak, putra yang pengecut, dan cucu yang bukan darah daging Bapak sendiri? Apakah Bapak ingin membawa rahasia memalukan ini sampai akhir hayat? Kata-kataku menyentuh titik terdalam dari penderitaannya. Ia terdiam lama, lalu perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. Sebuah anggukan yang tegas. Apa yang harus Bapak lakukan? Bapak harus ada di pihak saya, kataku dengan jelas. Beritahu saya semua rencana Ibu Retno. Berikan saya bukti-bukti mengenai harta yang seharusnya saya dapatkan setelah perceraian, dan yang paling penting, jadilah saksi saya di saat yang menentukan. Pak Baskoro menatapku. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan, melainkan sebuah tekad yang terlambat. Ia sudah terlalu lama diam. Baik. Akan Bapak bantu. Anggap saja ini sebagai penebusan kesalahanku. Saat keluar dari kedai teh, aku tahu aku telah mendapatkan sekutu terpentingku. Pak Baskoro bukan hanya seorang saksi, ia adalah kunci yang akan membuka gerbang benteng busuk itu dari dalam. Perjuanganku tidak lagi sendirian. Aliansi antara aku dan mantan ayah mertuaku berjalan secara rahasia dan sangat hati-hati. Kami tidak berani menggunakan ponsel biasa. Dengan kearifan hidupnya, Pak Baskoro menyarankan metode komunikasi yang aman. Ia membeli 2 ponsel fitur murah dan 2 kartu SIM sekali pakai. Kami berjanji untuk hanya bertukar pesan teks pada waktu-waktu tertentu, dan akan segera menghancurkan kartu SIM setelah rencana selesai. Tempat untuk bertukar dokumen penting adalah di bawah sebuah pohon tua di taman kota, tempat ia sering berolahraga pagi. Ia akan memasukkan dokumen ke dalam kantong plastik hitam dan menyembunyikannya di lubang pohon, lalu aku akan datang mengambilnya nanti. Setiap beberapa hari, ponsel rahasiaku akan bergetar dengan pesan singkat. Pesan-pesan tanpa basa-basi itu adalah informasi yang lebih berharga dari emas, melengkapi kepingan terakhir dari rencanaku. Dia sudah menetapkan tanggal acara syukuran bayi. 3 minggu lagi, Sabtu malam di Hotel S. Semua kerabat dari keluarga Kusumo akan diundang. Sekali jalan, pamer cucu pertama sekaligus merayakan ulang tahun ke-70 kakeknya. Membaca pesan itu, jantungku berdebar kencang. Sebuah pesta besar yang dihadiri seluruh klan, itu adalah panggung yang sempurna. Tempat umum di mana Ibu Retno tidak bisa membungkamku dengan paksa. Semakin ia ingin memamerkan kehormatannya, semakin aku punya kesempatan untuk menjatuhkannya di depan semua orang. Beberapa hari kemudian, pesan lain datang. Ketemu di brankasnya. Perjanjian pranikah. Isinya, jika cerai karena kesalahan istri,
mandul, selingkuh, delel, istri pergi dengan tangan kosong. Jika karena kesalahan suami, istri dapat 1, 3 harta gono gini. Dia lupa soal ini. Pesan itu diikuti dengan lokasi pohon yang sudah kukenal. Di dalamnya, selain salinan perjanjian itu, ada dokumen-dokumen yang membuktikan kepemilikan properti, saham perusahaan, dan aset lain yang diperoleh selama 2 tahun pernikahan kami. Pak Baskoro melakukan lebih dari yang kuharapkan. Ia tidak hanya memberiku pancing, tapi juga umpannya. Namun, mungkin informasi yang paling berharga adalah pesan tentang situasi internal keluarga mereka. Dia semakin cemas. Maya diawasi 24 jam, tidak boleh keluar sendiri, tidak boleh telepon lama-lama dengan siapapun. Anak itu mulai tidak tahan. Sudah beberapa kali ada pertengkaran kecil. Kemarin Maya minta izin pulang ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Retno takut rahasia bocor. Suasana rumah seperti panci presto. Pesan-pesan itu menunjukkan bahwa benteng mereka sama sekali tidak kokoh. Itu adalah istana yang dibangun di atas pasir penipuan. Dan kini, gelombang ketakutan dan kecurigaan mulai menggerogoti fondasinya. Dalam usahanya untuk menutupi semua lubang, Ibu Retno tanpa sadar telah memasang belenggu di kepala orang-orang yang ia butuhkan untuk menjaga sandiwaranya tetap berjalan. Aku menyusun semua materi yang diberikan Pak Baskoro secara sistematis. Rencanaku semakin jelas dari hari ke hari. Aku kini tidak hanya punya bukti medis dan transaksi keuangan, tapi juga dasar hukum untuk bertarung. Aku bukan lagi menantu malang yang terbuang. Aku telah menjadi lawan yang tangguh yang bisa menyudutkan mereka. Dan aku akan melakukannya bukan dengan pedang atau tombak, melainkan dengan sesuatu yang berusaha keras mereka kubur, kebenaran itu sendiri. Aku tahu Maya adalah mata rantai terlemah dalam konspirasi ini. Ia bukan dalangnya. Ia hanyalah pion yang diletakkan di papan catur oleh keputusasaan dan keserakahan. Pion yang akan goyah sendiri jika diberi tekanan terlalu besar. Aku memutuskan untuk menciptakan tekanan itu. Aku harus mendekati Maya secara tidak langsung, membuatnya panik tanpa menunjukkan diriku. Aku memikirkan banyak cara. Mengirim pesan dari akun palsu akan langsung ia blokir. Aku butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa meresap hingga ke kediamannya, sebuah peringatan tanpa kata. Aku teringat kebiasaan Ibu Retno memesan bunga segar setiap minggu. Ia selalu memesan bunga lili dari sebuah toko bunga mewah langganannya. Aku mendatangi toko bunga itu. Berpura-pura menjadi pelanggan, aku berbincang-bincang dan berhasil mengetahui bahwa bunga untuk rumah Ibu Retno diantar setiap Jumat pagi. Rencana pun disusun. Jumat pagi itu, aku datang sangat pagi ke toko bunga. Aku memesan karangan bunga krisan putih yang indah, bunga yang identik dengan pemakaman, melambangkan akhir dan keheningan. Bersama karangan bunga itu, aku menyiapkan sebuah kartu kecil, tanpa nama pengirim atau penerima, hanya satu baris kalimat yang dicetak dari komputer. Bayi di dalam perutmu, yakin anak dari orang yang mengantarmu ke klinik itu? Aku membayar pemilik toko bunga, mengatakan ini adalah hadiah kejutan untuk keluarga Wijaya, dan memintanya untuk menyelipkan karangan bunga ini bersama dengan pesanan lili mereka hari itu. Dengan tip yang besar, aku yakin kurir yang penasaran tidak akan menolak permintaan kecil itu. Setelah itu, tinggal menunggu. Aku tidak perlu menunggu lama. Sore itu, ponsel rahasiaku menerima pesan dari Pak Baskoro. Rumah geger. Maya terima karangan bunga krisan putih dan kartunya. Dia histeris. Teriak-teriak ada yang tahu segalanya, mengamuk di kamar. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Retno tidak menenangkannya. Dia menampar Maya dan mengurungnya di kamar. Dia panik takut rahasia terbongkar. Dia berteriak-teriak padaku, menuduh ada pengkhianat di dalam rumah, situasi sangat buruk. Aku membaca pesan itu. Senyum dingin tersungging di bibirku. Perang psikologisku berhasil. Maya sudah masuk perangkap. Ketakutan akan terbongkar dan kontrol ketat dari Ibu Retno mendorongnya ke batas kesabaran. Hubungan antara ibu dan menantu yang diikat oleh kontrak itu kini menunjukkan keretakan pertamanya. Ibu Retno, alih-alih menenangkan pionnya, memilih untuk mengendalikannya dengan kekerasan dan paksaan. Ia terlalu terbiasa menyelesaikan segalanya dengan kekuasaan.
Tapi ia tidak tahu, saat ketakutan Maya menjadi lebih besar dari keserakahannya, ia akan menjadi bom waktu. Mungkin ia tidak akan berani melawan Ibu Retno secara langsung, tapi kepanikannya akan menjadi sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah, terutama menjelang acara syukuran. Aku berhasil menanamkan kekacauan di dalam markas musuh. Kini mereka tidak hanya harus melawan ancaman dari luar yaitu aku tapi juga melawan kecurigaan dan ketakutan dari dalam. Sandiwara mereka mulai mengeluarkan suara sumbang. Mengganggu dari dalam saja tidak cukup. Aku butuh serangan frontal, sebuah langkah resmi di medan perang bernama hukum. Aku tidak bisa lagi menjadi hantu yang bersembunyi di kegelapan. Sudah saatnya aku muncul dengan status baru, penuntut keadilan yang didukung oleh hukum. Berdasarkan daftar firma hukum yang sudah kuriset, aku memilih sebuah firma yang terkenal spesialis dalam kasus perceraian rumit, terutama yang melibatkan penipuan dan sengketa harta besar. Aku ditemui oleh seorang pengacara wanita bernama Ibu Ana, SH, berusia awal 40-an. Tatapannya tajam, sikapnya percaya diri dan profesional. Aku duduk di hadapan Ibu Ana, menarik napas dalam-dalam, dan memulai ceritaku. Aku tidak menceritakan penderitaanku secara berlebihan. Aku menjelaskan segalanya dengan jelas dan sistematis, seperti melaporkan sebuah kasus. Aku meletakkan semua yang kumiliki di atas meja, salinan hasil pemeriksaan kesehatan Dimas, laporan dan foto dari detektif swasta, salinan dokumen harta bersama, dan salinan perjanjian pranikah yang diberikan oleh Pak Baskoro. Ibu Ana mendengarkan dengan sangat saksama. Semakin ia mendengar, semakin tampak kekagetan di matanya. Ketika aku selesai bercerita, ia terdiam lama, memeriksa kembali setiap dokumen satu persatu. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya dan menatapku. Di matanya tidak ada lagi profesionalisme yang dingin, melainkan rasa hormat. Ibu Sari, saya sudah menangani ratusan kasus perceraian, tapi kasus ibu ini benar-benar luar biasa. Ketegaran dan kecerdasan ibu dalam mengumpulkan semua bukti ini sangat mengagumkan. Ia mengangkat salinan hasil pemeriksaan Dimas. Ini adalah senjata terkuat kita. Menurut Undang-Undang Perkawinan, tindakan salah satu pihak yang dengan sengaja menyembunyikan kondisi penyakit yang memengaruhi kehidupan perkawinan, terutama masalah keturunan, dapat dianggap sebagai penipuan dalam perkawinan. Ini menyebabkan kerugian moral yang serius bagi pihak lain. Atas dasar ini, selain pembagian harta, kita bisa menuntut ganti rugi imaterial atau uang duka. Ibu Ana menjabarkan strateginya dengan jelas. Pertama, kita akan mengirimkan surat somasi atau pemberitahuan gugatan cerai kepada Bapak Dimas Aditya. Dalam surat itu, kita akan mencantumkan tuntutan kita, perceraian dengan alasan perselingkuhan dan penipuan dari pihak Bapak Dimas, dan berdasarkan perjanjian pranikah serta dokumen-dokumen ini, kita menuntut 1/3 dari harta yang diperoleh setelah perkawinan, sesuai yang tertera di perjanjian. Kita belum akan membuka bukti bahwa anak itu bukan anaknya. Itu akan menjadi kartu truf kita, yang hanya akan kita gunakan jika diperlukan. Saya setuju sepenuhnya dengan strategi ibu. Jadi, bagaimana kita akan memulainya? Baik. Saya akan segera menyusun suratnya hari ini atau besok dan mengirimkannya, kata Ibu Ana dengan tegas. Siapkan mental Anda. Setelah menerima surat ini, mereka tidak akan tinggal diam. Keluar dari firma hukum itu, aku merasa sangat lega. Aku tidak lagi harus menanggung beban ini sendirian. Aku kini punya sekutu yang tajam di garis depan hukum. Seperti dugaan Ibu Ana, hanya 2 hari setelah surat itu dikirim, gempa pun dimulai, tembakan pertamaku telah resmi diluncurkan. Pertarungan ini bukan lagi perang gerilya yang rahasia, ini telah menjadi konfrontasi terbuka, dan aku siap untuk apapun yang akan datang. Surat somasi dari kantor pengacaraku dikirim melalui pos tercatat dan diterima langsung oleh Dimas. Menurut pesan dari Pak Baskoro, surat itu memicu badai yang sesungguhnya di rumah megah itu. Dimas pucat pasi setelah baca surat itu. Dia memberikannya pada Retno. Retno, setelah membacanya, tanpa berkata apa-apa langsung menampar Dimas 2 kali. Dia teriak-teriak. Dasar anak tidak berguna. Mengurus 1 mantan istri saja tidak bisa, sampai mau menggerogoti seluruh keluarga.
Dimas yang pengecut dan malang itu hanya bisa berdiri diam menerima amukan ibunya. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa istri yang telah ia dan ibunya buang dengan kejam seperti barang bekas, kini akan kembali dengan sikap yang begitu tegas dan tuntutan yang begitu berat. Kemarahan Ibu Retno tidak hanya ditujukan pada Dimas. Ia dengan panik mencari cara untuk melawan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelepon pengacara keluarga mereka. Pengacara itu, setelah mempelajari tuntutanku, segera menghubungi Ibu Ana. Ibu Ana langsung meneleponku setelah itu. Mereka sudah menghubungi Bu Sari. Mereka ingin berdamai. Apa tawaran mereka? Tanyaku dengan suara tenang. Mereka menawarkan 500 juta rupiah, dengan syarat ibu mencabut gugatan dan diam selamanya. Mereka menyebutnya sebagai uang kerahiman agar ibu bisa memulai hidup baru. Aku tertawa sinis. 500 juta. Angka yang menggelikan dibandingkan dengan apa yang seharusnya kudapatkan, dan terlalu kecil untuk penderitaan dan penghinaan yang harus kualami. Ibu Ana, tolong sampaikan pada mereka, saya tidak butuh belas kasihan, saya butuh keadilan. Tuntutan saya tidak berubah, permintaan maaf publik atas penipuan mereka, dan pembagian harta yang adil sesuai hukum dan perjanjian. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Penolakanku yang tegas, yang disampaikan melalui Ibu Ana, bagai menyiram bensin ke dalam api. Ibu Retno sadar, aku tidak bisa dibeli dengan uang. Aku bukan lagi gadis desa lugu dan penurut seperti yang ia kira. Ia tahu, jika kasus ini sampai ke pengadilan, pengadilan kemungkinan besar akan meminta tes DNA untuk memastikan status anak itu, dan saat itulah semua kebohongan akan terbongkar. Skandal seperti itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi keluarga Wijaya, dan terutama, keluarga Kusumo. Keputusasaan Ibu Retno mencapai puncaknya. Ia tahu ia harus bertindak sebelum acara syukuran itu digelar. Pesta itu dimaksudkan untuk mengukuhkan status, bukan menjadi panggung penghinaan. Pak Baskoro kembali mengirim pesan dengan nada cemas. Dia mengerahkan segala cara untuk menjatuhkanmu. Menyuruh orang menyebar gosip bahwa kamu dulu berkelakuan tidak baik, bahkan selingkuh, makanya mandul dan diusir. Dia mau membuatmu jadi pihak yang bersalah lebih dulu, supaya nanti ucapanmu tidak dipercaya. Dia juga menyuruh orang mengawasimu, hati-hati sekali. Aku membaca pesan itu dan mengepalkan tanganku. Ia masih menggunakan cara-cara licik seperti itu, tapi aku tidak takut lagi. Semakin dekat hari H, aku justru semakin tenang. Kepanikannya adalah bukti bahwa ia takut. Tinggal 4 hari lagi menuju pesta itu. Keluarga mereka berpacu dengan waktu untuk membungkamku. Aku pun sedang menghitung waktu. Semua pion sudah berada di tempatnya, panggung sudah disiapkan, dan lampu sorot akan segera menyala. Sehari sebelum hari H, ponsel rahasiaku bergetar untuk terakhir kalinya. Pesan dari Pak Baskoro hanya 1 baris, tapi berisi semua kepercayaan dan harapannya. Persiapan pesta sudah selesai. Ini satu-satunya kesempatan kita. Dia tidak akan menyangka kamu berani muncul. Hati-hati. Aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta mendung. Badai besar akan segera datang, dan aku adalah pusat dari badai itu. Sabtu malam, di Ballroom Hotel S, salah satu hotel termewah di Jakarta. Lampu-lampu kristal bersinar menyilaukan, mobil-mobil mewah berderet memasuki lobi. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Wijaya. Acara syukuran untuk cucu pertama sekaligus perayaan ulang tahun ke-70 sang kakek dari pihak ibu, kepala keluarga besar Kusumo. Suasana di dalam begitu megah dan aristokratik. Para tamu, dengan pakaian desainer dan perhiasan berkilauan, saling bercengkerama. Pusat perhatian adalah tuan rumah pesta, Ibu Retno. Mengenakan gaun beludru ungu tua, dengan rambut disanggul tinggi dan kalung mutiara, wajahnya memancarkan kebanggaan yang palsu. Ia, digandeng oleh Dimas, berkeliling dari meja ke meja, memperkenalkan menantu barunya dan cucunya yang montok. Dimas, dalam setelan jas mahal, tersenyum kaku seperti boneka kayu, dan Maya, ia tampak sangat cantik dalam gaun berwarna krem yang membalut tubuhnya yang sudah kembali langsing pasca melahirkan. Ia menggendong seorang bayi laki-laki yang gemuk, tapi matanya terus melirik ke sekeliling, menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Semuanya adalah sebuah sandiwara yang sempurna.
Keluarga bahagia, suksesi yang mulus. Para tetua dari keluarga Kusumo yang duduk di meja utama tampak sangat puas. Ibu Retno telah berhasil. Ia telah memberikan hasil yang dinanti-nantikan oleh seluruh klan. Saat suasana pesta mencapai puncaknya, pintu besar ballroom tiba-tiba terbuka. Semua kebisingan, semua pandangan, tertuju ke arah pintu. Itu aku. Aku tidak masuk diam-diam. Aku melangkah masuk dengan anggun. Aku mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, rambutku tergerai sebahu, dengan riasan tipis. Penampilanku, dengan dagu terangkat dan tatapan tenang, sangat kontras dengan kemewahan di ruangan ini, keheningan yang aneh menyelimuti ballroom. Musik lembut yang mengalun perlahan-lahan mengecil, lalu mati sama sekali. Ibu Retno dan Dimas melihatku. Wajah mereka dalam sekejap berubah dari kaget, menjadi ngeri, marah, dan akhirnya ketakutan yang luar biasa. Yang pertama bereaksi adalah Ibu Retno. Ia berlari ke arahku, berteriak dengan suara melengking, "Beraninya kamu datang ke sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Ia berteriak pada petugas keamanan hotel. "Keamanan? Apa yang kalian lakukan? Cepat seret perempuan gila ini keluar. Cepat!" Dua petugas keamanan bertubuh besar mendekatiku. Tapi aku tidak gentar sedikit pun. Aku hanya tersenyum dan berkata dengan suara yang tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di ballroom. "Maaf sudah membuat keributan. Nama saya Sari Wijojo. Saya datang ke sini atas status saya sebagai istri sah dari Bapak Dimas Aditya yang belum bercerai. Saya hanya ingin mengucapkan selamat pada keluarga mertua saya." Dua kata, istri sah, meledak seperti bom di tengah ballroom. Para tamu mulai berbisik-bisik. Petugas keamanan pun ragu-ragu, menatap Ibu Retno dengan canggung. Secara hukum, mereka tidak berhak mengusir seorang istri sah dari pesta keluarga suaminya. Ibu Retno kehilangan kata-kata. Ia menatapku seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dimas memucat, mundur selangkah, bersembunyi di belakang ibunya. Aku tahu, sandiwaraku telah resmi dimulai. Aku berdiri di pusat perhatian, menghadapi ratusan tatapan penasaran dengan tenang. Aku adalah aktor yang tidak diundang, tapi malam ini, akulah sutradara dari drama hidupku sendiri. Udara di ballroom terasa berat, dan semua perhatian tertuju padaku dan Ibu Retno. Setelah keterkejutan sesaat, ia kembali ke wujudnya yang biasa, yang penuh amarah. "Istri sah? Jangan mengarang. Kamu sudah lama diusir dari rumah ini. Siapa kamu berani-beraninya membuat onar di sini?" Ia sengaja berbicara keras, agar didengar oleh para tamu, terutama kerabat dari keluarga Kusumo. Ia ingin melukiskanku sebagai mantan istri tak tahu malu yang penuh dendam dan datang untuk merusak pesta. Tapi aku tidak marah, aku hanya tersenyum tipis. "Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, para tamu yang terhormat. Sekali lagi saya katakan, saya datang dengan niat baik. Saya datang untuk mengucapkan selamat karena Ibu akhirnya mendapatkan cucu yang selama ini Ibu dambakan. Cucu yang untuk mendapatkannya, Ibu rela menghalalkan segala cara." Kata-kataku yang penuh arti membuat wajah Ibu Retno berubah. Aku tidak memberinya kesempatan untuk memotong. Aku menoleh ke arah Dimas yang gemetar di belakang ibunya. Aku mengangkat tumpukan kertas yang sudah kusalin dengan hati-hati. "Mas Dimas, bisa tolong jelaskan pada semua orang tentang berkas ini? Ini hasil pemeriksaan kesehatan pranikah kita. Bisakah kamu ceritakan alasan sebenarnya kenapa selama 2 tahun kita tidak punya anak? Apakah karena, seperti yang Ibu selalu katakan, saya ini perempuan mandul berhati busuk? Atau karena fakta bahwa peluangmu untuk memiliki anak secara alami sangat rendah?" Dimas membeku. Ia menatapku dengan mata terbelalak, ngeri, seolah tidak percaya aku memiliki bukti itu. Bisik-bisik di ballroom semakin kencang. Aku tidak berhenti. Aku beralih ke Maya, yang pucat seperti kertas sambil memeluk erat bayinya. "Dan Mbak Maya Lestari, sahabat baik suamiku. Bisakah Mbak ceritakan pada semua orang tentang kunjungan Mbak ke klinik fertilitas mewah itu? Tentang prosedur bayi tabung yang Mbak jalani? Dan juga, bagaimana keluarga Mbak bisa tiba-tiba melunasi utang yang begitu besar tepat setelah Mbak hamil?" "Tidak." Maya terisak. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik,
tidak mampu berkata-kata. Terakhir, aku menoleh ke meja utama. Aku menatap lurus ke mata kepala keluarga Kusumo, seorang pria tua berambut putih dengan wajah berwibawa. Aku menundukkan kepala dengan sopan. Eyang Kakung dan para sesepuh keluarga Kusumo. Saya tahu hari ini adalah hari yang bahagia, tapi kebenaran ini harus saya ungkapkan. Saya hanya ingin bertanya satu hal, apakah Eyang dan seluruh keluarga besar rela menerima seorang anak yang sebenarnya tidak memiliki setetes pun darah keluarga Wijaya apalagi Kusumo, sebagai pewaris sah keluarga? Pertanyaan terakhirku menyambar seperti petir di telinga semua orang. Ballroom hening seketika. Kepala keluarga Kusumo berdiri tegak, menatap Ibu Retno dengan mata menyala-nyala karena marah. Tepat pada saat itu, sebuah suara rendah dan serak memecah keheningan. Itu Pak Baskoro. Ia berjalan perlahan dari sudut ruangan dan berdiri di sampingku. Apa yang dikatakan Sari, semuanya benar. Kemunculan dan pengakuan Pak Baskoro adalah pukulan telak. Semua orang benar-benar terkejut. Seorang suami dan ayah secara langsung membongkar aib istri dan putranya sendiri. Saya minta maaf pada semua orang, Pak Baskoro menundukkan kepalanya. Saya terlalu lemah. Saya tidak punya keberanian untuk menghentikan tragedi ini. Anak itu adalah hasil dari sebuah transaksi. Anak itu tidak bersalah. Yang salah adalah kami. Semuanya meledak. Teriakan, tangisan, makian. Orang-orang dari keluarga Kusumo menggebrak meja, berdiri, dan menunjuk-nunjuk wajah Ibu Retno. Maya meraung-raung memeluk bayinya, Dimas terduduk lemas di lantai, dan Ibu Retno, ia berdiri tak bergerak di tengah badai itu. Wajahnya pucat pasi. Kebanggaan, keangkuhan. Semuanya lenyap menjadi abu. Semua yang ia bangun seumur hidupnya dengan kebohongan karier, kehormatan hancur dalam sekejap di bawah lampu sorot panggung yang ia ciptakan sendiri. Tugasku sudah selesai. Aku tidak perlu lagi menyaksikan kekacauan ini. Aku berbalik dengan tenang dan berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan puing-puing penipuan di belakangku. Aku keluar dari hotel, menghirup udara malam Jakarta yang segar dalam-dalam. Rasanya seperti melepaskan beban berat yang selama ini menekan pundakku. Tidak ada rasa kemenangan atau kegembiraan karena berhasil balas dendam. Yang ada hanyalah rasa lega yang hampa. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Dalam beberapa hari berikutnya, berita skandal di Hotel S menyebar seperti api di kalangan sosialita Jakarta. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Para tamu yang hadir hari itu menjadi pendongeng yang paling efektif. Cerita itu dibumbui menjadi sebuah hikayat tentang penipuan dan kejatuhan sebuah keluarga terpandang. Aku mendapatkan kabar melalui telepon singkat dari Ibu Ana dan Pak Baskoro. Gugatan ceraiku diproses dengan cepat. Dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan dan tekanan opini publik, keluarga Wijaya tidak bisa lagi mengulur waktu atau mempersulit. Mereka menyetujui semua tuntutanku. Aku mendapatkan 1/3 dari harta Gonogini sesuai perjanjian. Jumlahnya lebih dari cukup untuk memberiku kehidupan yang nyaman dan sebuah awal yang baru. Hal pertama yang kulakukan adalah secara resmi mengembalikan marga Wijaya dan kembali menggunakan nama keluargaku. Nasib anggota keluarga itu pun telah ditentukan. Keluarga Kusumo, yang merasa sangat terhina, memutuskan semua hubungan dan menarik seluruh modal serta relasi bisnis dari perusahaan keluarga Wijaya. Kerajaan bisnis yang dibangun Ibu Retno seumur hidupnya mulai goyah, lalu runtuh. Maya, setelah mengakui segalanya sambil menangis, menghilang bersama bayinya. Ada yang bilang ia pulang ke kampung halamannya, ada yang bilang ia pergi ke luar pulau. Tidak ada yang tahu pasti, tapi ia telah bebas dari kontrak iblis itu, membawa serta anaknya. Aku berharap ia dan anaknya bisa hidup dengan tenang. Anak itu sama sekali tidak bersalah. Dimas, kehilangan tameng ibunya, harta, dan reputasi, hancur total. Ia menjadi seorang pengangguran yang hidupnya berantakan, tenggelam dalam alkohol dan cemoohan dunia. Pak Baskoro, setelah menjadi saksi, memutuskan untuk berpisah dari Ibu Retno. Ia memilih untuk hidup sederhana di luar rumah, hanya ditemani beberapa koleksi bonsainya dan teman-teman lamanya. Sesekali ia meneleponku untuk menanyakan kabar, dan suaranya terdengar jauh lebih damai. Dan Ibu Retno?
Ia mendapatkan hukuman yang paling berat. Ia tidak masuk penjara, tapi ia terpenjara dalam kesendirian dan kegagalannya sendiri. Ia kehilangan segalanya. Suami, anak, reputasi, harta, dan cucu pertama yang ia pertaruhkan segalanya untuk didapatkan. Ia tinggal sendirian di rumah megah yang dingin, setiap hari berhadapan dengan puing-puing keserakahan dan penipuan yang ia ciptakan sendiri. Dengan uang yang kudapatkan, aku membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman. Aku juga membantu Rini dengan modal untuk membuka butik kecil yang selama ini ia impikan. Hidup kami perlahan-lahan menjadi mapan dan bahagia. Aku terus bekerja, belajar, dan bertemu teman-teman. Aku menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal paling biasa yang telah hilang selama 2 tahun aku hidup di keluarga Wijaya. Aku benar-benar bebas. Setahun setelah peristiwa mengejutkan itu, hidupku telah memasuki babak yang sama sekali baru. Butik Rini berkembang pesat, dan aku mendapatkan promosi di tempat kerja. Aku bukan lagi wanita lemah dan penurut yang dulu. Aku telah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan tahu nilai diriku sendiri. Suatu sore di akhir pekan, aku menerima telepon dari Pak Baskoro. Ia mengatakan kesehatan Ibu Retno menurun drastis akhir-akhir ini. Ia hidup dalam keheningan, nyaris tidak pernah bertemu siapapun. Mendengar kabar itu, sebuah perasaan yang tak bisa kujelaskan muncul di hatiku. Aku memutuskan untuk menemuinya, untuk terakhir kalinya, bukan untuk balas dendam, bukan untuk memamerkan kebahagiaanku. Aku pergi untuk memberikan titik akhir yang tuntas bagi jiwaku sendiri. Aku kembali ke rumah megah itu. Gerbang besinya tidak lagi tampak berwibawa, ada bekas-bekas karat. Tamannya tidak terawat, semak belukar tumbuh liar. Para pembantu lama sudah berhenti semua, hanya tersisa seorang wanita paruh baya pendiam. Ia mengantarku ke ruang keluarga. Ibu Retno duduk di sebuah kursi goyang tua. Tubuhnya kurus kering, rambutnya putih tak tersisir. Melihatku, tidak ada lagi keganasan di matanya, hanya kelelahan yang hampa. "Mau apa kamu kesini?" mengejekku, suaranya serak. Aku menggelengkan kepala dan duduk dengan tenang di kursi di hadapannya. "Tidak, Bu, hari ini saya datang untuk berterima kasih." "Hai?" Ibu Retno menatapku kosong, seolah melihat makhluk aneh. Aku menatap matanya lekat-lekat dan berkata perlahan dan jelas, "Terima kasih telah mengusir saya dengan kejam hari itu." Melihat ekspresi bingungnya, aku melanjutkan. "Jika hari itu ibu tidak mengusir saya, mungkin sampai sekarang saya masih menjadi istri yang buta, menunggu kebahagiaan semu dan hidup dalam ketergantungan. Mungkin, jika hari itu kebenaran terungkap dan kita bersama-sama mencoba mengobati Mas Dimas, kita akan punya anak. Tapi setelah itu, saya akan selamanya terikat dalam keluarga ibu yang penuh tekanan, membesarkan anak-anak saya dalam pernikahan tanpa cinta dan lingkungan yang tidak sehat. Perlahan-lahan, saya mungkin akan menjadi versi lain dari ibu, seorang wanita yang hidup demi gengsi dan tekanan tak kasat mata, hingga kehilangan dirinya sendiri." Enfordiat, aku berhenti sejenak, memberinya waktu untuk memahami kata-kataku. Tindakan ibu mengusir saya, yang saat itu terasa sebagai puncak kekejaman, jika dilihat kembali, adalah penyelamatan terbesar dalam hidup saya. Tanpa sadar, ibu telah mendorong saya keluar dari sangkar emas yang busuk itu dan mengembalikan kebebasan saya. Ibu memberi saya kesempatan untuk jatuh, untuk bangkit sendiri, menemukan kembali diri saya, dan menjalani hidup saya. Untuk itu, saya sungguh-sungguh berterima kasih. Selesai berkata, aku berdiri, menundukkan kepala untuk terakhir kalinya padanya sebagai tanda hormat, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak perlu tahu bagaimana reaksinya. Ucapan terima kasih itu bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri, untuk benar-benar mengubur masa lalu. Saat melangkah keluar dari gerbang besi, aku menatap sinar matahari sore yang keemasan dan cemerlang. Aku telah melewati badai dalam hidupku. Mulai saat ini, di hadapanku terbentang langit biru, dan aku adalah seekor burung yang bebas terbang di jalurnya sendiri.